kepada saudara-saudaraku yang memberikan perhatian pada saudara Agus Pramonojati, Agus Bereng, supaya tetap mengikuti memantau pelaksanaan sidang-sidang dengan santun, dengan mengedepankan pada kepentingan yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Hendaknya menghormati hukum yang berlaku. Bapak, sidang Pak Bereng ini menjadi perhatian bukan hanya Karanganyar, tapi warga PSHT baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kira-kira apa yang diharapkan dari dukungan mereka? Ya, sebenarnya ini masalah ini bisa diselesaikan di Karanganyar saja, tidak perlu dengan mendatangkan orang-orang dari luar Karanganyar. Sebenarnya ini masalah yang tidak terlalu berat, hanya masalahnya ya sudah termasuk ranah hukum, maka ini harus diikuti proses hukum ini dengan baik. PSHT akan mengawal Pak Bereng sampai mungkin nanti kalau sampai pada tingkat banding. Misalnya nanti kan ini tingkat pengadilan negeri, nanti kalau banding apakah bagaimana koordinasi? Ya, kita tunggu hasil atau proses keputusan sidang-sidang. Pak Hanto, kalau melihat dari dukungan warga terhadap Pak Bereng ini gimana Pak Hanto? Ya, tentu karena sebagai saudara sangat antusias, ya prihatin. Sebenarnya masalah yang atau kasus ini tidak begitu berat, tapi menjadi meluas dan seolah-olah diperberat. Nyun sewu Bapak, nyun sewu saestu. Bahasanya kalau tidak berat tapi menjadi berat itu bisa dijelaskan sedikit aja? Enggak, sebenarnya tidak perlu melibatkan banyak orang dan tidak perlu sampai pada tataran yang seperti ini. Gitu. Kalau kita memperhatikan atau mengedepankan nurani, sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Nurani Bapak. Nurani. Ya, barusan tadi Pak Suhanto, Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Teratai, barusan saja memberikan statement terhadap jalannya sidang ketiga dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ketua Ranting PSHT Cabang Karanganyar, Agus Bereng. Dalam penjelasannya tadi, Pak Suhanto sebagai Ketua Cabang meminta kepada semua warga Persaudaraan Setia Hati Teratai untuk memberikan dukungan di rumah saja, melalui rumah, dan tidak perlu datang ke pengadilan negeri. Saat ini suasana di pengadilan negeri Karanganyar masih berjalan normal, berbeda dengan persidangan sebelumnya. Untuk persidangan kali ini dilakukan secara virtual, di mana untuk persidangan kali ini dilakukan di dua tempat, yaitu untuk Pak Agus Bereng berada di pengadilan negeri bersama dengan penasihat hukum, sedangkan saksi dan jaksa berada di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Virtual dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus COVID yang disebabkan karena banyaknya kerumunan massa. Apalagi saat ini pandemi COVID, terutama di Kabupaten Karanganyar, angkanya sudah cukup tinggi. Atas dasar kekhawatiran terjadinya penambahan virus COVID, maka persidangan tersebut dilakukan secara virtual. Meskipun dilakukan secara virtual, namun di pengadilan negeri
Siap. Namun di pengadilan negeri sudah banyak aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri yang berjaga-jaga di pengadilan negeri Karanganyar. Satpol PP juga dilibatkan dalam menjaga agar tidak terjadi kerumunan di pengadilan selama jalannya sidang. Ya, saat ini persidangan dengan Agus Bereng sudah dilakukan di ruang sidang Kartika. Ya, ini saudara Agus Bereng sudah berada di pengadilan negeri Karanganyar untuk menjalani sidang secara virtual. Ini Ibu Ratri, istri dari saudara Agus Bereng, juga sudah tampak hadir masuk di dalam ruang persidangan. Ruang persidangan dalam sidang kali ini memang dilakukan secara berbeda dibandingkan dengan 2 persidangan sebelumnya. Kalau dalam 2 persidangan sebelumnya itu semuanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Pengadilan Negeri Karanganyar. Namun untuk persidangan ketiga atau persidangan lanjutan ini dilakukan dengan secara virtual. Lawyer dari saudara Agus Bereng juga sudah hadir di dalam Pengadilan Negeri Karanganyar. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, Ahmad Mudor, bahwa persidangan ketiga dengan menghadirkan saudara Agus Pramonojati atau alias yang biasa dikenal dengan nama Agus Bereng ini memang dilakukan secara virtual. Dilakukan secara virtual dikarenakan untuk menghindari terjadinya penumpukan massa di sekitar area persidangan. Dikhawatirkan dengan banyaknya massa yang berkumpul bisa menjadi penyebab penyebaran virus corona, karena lonjakan virus corona yang sudah teramat tinggi sekali terutama di Kabupaten Karanganyar. Maka pihak persidangan memutuskan bahwa untuk persidangan ketiga dan selanjutnya akan dilakukan secara virtual. Dalam persidangan kali ini agendanya masih sama, yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Seperti pada persidangan kedua sudah dihadirkan saksi korban, saat ini juga akan dihadirkan beberapa saksi yang masuk dalam daftar persidangan. Untuk lokasi persidangan sendiri ini dilakukan di 2 tempat, di mana Agus Bereng berada di Pengadilan Negeri Karanganyar didampingi dengan penasehat hukumnya, sedangkan saksi berada di lokasi yaitu di Kejaksaan Negeri Karanganyar bersama dengan pihak dari Jaksa Penuntut Umum. Dipisahnya persidangan ini untuk mengantisipasi terjadinya pengumpulan massa di satu titik yang berpotensi menjadi penyebab dari penyebaran virus corona. Ya, saat ini sidang berada digelar di ruang sidang Kartika dengan dijaga beberapa aparat personel kepolisian dan termasuk dari pihak Satpol PP juga berada di dalam persidangan. Mas,
Ya, tadi barusan kita lihat di dalam ruangan sidang di mana jalannya sidang dilakukan secara virtual. Di dalam ruangan sidang terdapat layar proyektor yang ditempatkan di tengah-tengah area persidangan. Layar proyektor itu dimaksudkan ditempatkan di dalam agar jalannya persidangan yang berada di dua tempat bisa terlaksana dengan baik. Tadi kita juga sempat melihat di dalam area persidangan di ruang sidang Kartika sudah bersiap-siap lawyer dari Agus Bereng dan beberapa pihak dari penasehat hukum dari saudara Agus Bereng juga sudah mempersiapkan diri untuk menjalani persidangan ketiga dengan agenda pemeriksaan para saksi. Tes, dari situ udah kedengeran, tapi dari sini ke situ kedengeran enggak? Ya, digedein, kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Iya, yang mulia, siap. Seperti kita saksikan tadi bahwa jalannya sidang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ketua Ranting PSHT Agus Pramono Jati atau yang biasa dikenal dengan Agus Bereng sudah digelar. Ada 3 saksi yang dihadirkan dalam persidangan kedua kali ini. Satu diantaranya masih berada di bawah umur sehingga akan dilakukan persidangan dengan cara tertutup. Saat ini satu orang saksi tengah ditanya oleh majelis hakim. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim sempat menanyakan kepada tim penasehat hukum dari saudara Agus Bereng apakah setuju dengan persidangan dilakukan secara virtual. Dari keterangan jawaban yang diberikan oleh tim penasehat hukum dari saudara Agus Bereng sempat keberatan bila persidangan dilakukan secara virtual. Namun dari majelis hakim menjelaskan bahwa persidangan yang dilakukan secara virtual ini dilakukan semata-mata hanya untuk mencegah penyebaran virus COVID Corona. Karena menurut majelis hakim, banyaknya massa yang berkumpul sangat berpotensi sekali menimbulkan penyebaran virus corona. Karena itu, maka persidangan yang ketiga ini dilakukan secara virtual. Sidang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Agus Pramono Jati atau biasa dikenal dengan Agus Bereng yang digelar di Pengadilan Negeri Karanganyar baru saja selesai digelar. Saat ini suasana di depan Pengadilan Negeri Karanganyar masih terlihat beberapa anggota polisi yang masih bertugas berjaga di sini. Sementara itu, arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Karanganyar yang sempat ditutup satu lajurnya saat ini sudah dibuka kembali. Dari depan Pengadilan Negeri Karanganyar melaporkan untuk Skala TV.